Penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Ini sanksinya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, orang tua atau wali peserta didik mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin, namun tidak menjadi persyaratan PTM. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua, putra-putri Bapak Ibu yang belum divaksin tidak menjadi penghalang untuk ikut PTM terbatas. Kemudian bagaimana dengan kantin, pedagang di sekitar sekolah, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Nah, kantin, Bapak Ibu, kantin belum boleh beroperasi karena kantin ini punya potensi menghasilkan kerumunan yang bisa berisiko terhadap kontak erat jika ada yang terkena COVID-19. Kemudian juga kemungkinan ada interaksi pedagang masuk mengantar barang yang tidak terscreening dan sebagainya, sehingga kantin belum diperbolehkan untuk beroperasi. Yang kedua, pedagang yang berada di luar gerbang sekolah, di sekitar satuan pendidikan, diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat, bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan tersebut. Mohon dikendalikan, jadi tidak boleh masuk ke dalam kampus, dikendalikan agar terhindar dari risiko penularan COVID-19. Bagaimana dengan kegiatan olahraga dan ekstra? Olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di kelas. Kalau pada level atau kategori A, maka sudah boleh 100%. Tapi jika masih dalam B, C, dan sebagainya, masih 50% kapasitas ruangannya. Jadi kalau berolahraga di tempat yang lebar mungkin bisa penuh, tapi kalau kegiatan ekstra, kegiatan olahraga di ruang-ruang sempit, maka kapasitasnya mengikuti kategori atau level kabupaten kota masing-masing. Kemudian bagaimana pemantauan dan evaluasi PTM terbatas? Semula yang dipantau kesiapan PTM, laporan proses PTM, yang C, kasus konfirmasi. Aturan baru dari SKB 4 Menteri yang baru adalah yang dipantau kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah. Jadi Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Kanwil Kemenak Kabupaten Kota, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk tetap memastikan kesiapan PTM pada satuan pendidikan tetap harus diperiksa. Tidak serta-merta dilepaskan begitu saja untuk membuka PTM tatap muka. Kasus suspek gejala COVID dan komorbid, laporan sekolah dan Satgas Penanganan COVID-19. Kemudian yang C, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan, meliputi laporan sekolah dan laporan Satgas Penanganan COVID-19. Yang D, status vaksin warga satuan pendidikan melalui integrasi Peduli Lindungi. Kemudian kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19 melalui integrasi Peduli Lindungi. Yang kedua, penggunaan teknologi dan pemantauan dan evaluasi PTM. Integrasi Dapodik dan MBIS dari Kemenak dengan Peduli Lindungi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Notifikasi hitam melalui WhatsApp kepada PIC di sekolah, pada koordinator sekolah dan daerah, Disdik, Kanwil, kantor Kemenak. Melihat hasil pemadanan, apakah hijau, kuning, merah, atau hitam pada laman. Kemudian penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk pengunjung dan tamu. Jadi tamu yang datang ke sekolah, pengunjung wajib mengisi QR Code Peduli Lindungi. Yang B, integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID untuk pemantauan tingkat kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang C, evaluasi dan validasi PTM berdasarkan data periksa, vaksin, kasus COVID-19, dan kepatuhan terhadap prokes. Kemudian yang ketiga, surveillance epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Ada nanti dari Kemenkes dan nanti Bu Kartina akan menjelaskan
tentang surveillance ini agar juga bisa dipahami oleh kepala sekolah, guru, kepala dinas pendidikan, kepala kanwil, kantor Kemenak, kabupaten kota. Nah, ini hasil pemantauannya Bapak Ibu, dashboard pemantauan dari evaluasi PTM terbatas pada laman-laman kesiapan belajar, verifikasi validasi PTM terbatas, terdiri dari menu beranda, penampilan halaman depan verbal PTMT, dashboard menampilkan rangkuman informasi evaluasi PTMT berdasarkan kondisi terbaru. Kemudian tabel-tabel menampilkan indikator evaluasi PTM terbatas yang terdiri dari 4 tabel, yaitu rangkuman jumlah satuan memenuhi kondisi ideal indikator pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan wilayah. Level PPKM pada 514 kabupaten kota sesuai instruksi Kemendagri. Kemudian jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi status vaksin PTK dan wilayahnya. Kemudian jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi pelaksanaan metode pembelajaran hasil evaluasi indikator PTM terbatas dan wilayahnya. Kemudian yang kelima, jumlah satuan pendidikan berdasarkan klasifikasi kesiapan belajar dan wilayah. Secara spasial menampilkan indikator evaluasi PTMT secara spasial. Ini Bapak Ibu beberapa hal yang kemudian daftar periksa satuan pendidikan. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan paling sedikit memiliki masker cadangan 50% jumlah peserta didik. Kemudian toilet layak yang dibersihkan setiap hari, Bapak Ibu, mohon perhatian. Yang C, sarana cuci tangan pakai sabun, CTPS, dengan air mengalir atau cairan pembersih, desinfektan. Gitu. Kemudian yang D, ventilasi yang memadai pada setiap ruang. Ruang-ruang mau dibersihkan dari debu-debu, kemudian semua ventilasi dibuka maksimal agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Jika dimungkinkan, sekolah dapat membeli dengan dana BOS, membeli kipas angin atau exhauster pada ruangan-ruangan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian memiliki pengukur suhu termogan yang nirsentuh, yang tidak disentuh. Kemudian ada desinfektan dan memasang media-media komunikasi, sosialisasi, edukasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, atau layanan kesehatan yang lain, ada klinik mandiri dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki satgas penanganan COVID di tingkat satuan pendidikan. Ini tidak berubah Bapak Ibu. Ketentuan ini semua ada di lampiran dari SKB 4 Menteri. Yang keempat, telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab atau PIC satuan pendidikan pada laman sekolah laman kemenkes.go.id, atau untuk Kemenak ada madrasah aman kemenkes.go.id, dan memasang QR Code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar dari sekolah satuan pendidikan. Kemudian melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID satuan pendidikan. Bapak Ibu, mari kita taati protokol ini, SOP ini, agar PTM kita selamat, Bapak Ibu. PTM terbatas kita selamat, tidak ada masalah, sehingga tidak harus dihentikan. Dan anak-anak kita punya kesempatan mendapatkan hak-hak belajar yang harus mereka peroleh. Adapun tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kanwil atau Kantor Kemenak Kabupaten Kota, yang pertama memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman. Jadi dengan memeriksa kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID dan atau Dinkes atau Dinas Perhubungan terkait beberapa hal, yaitu
kondisi warga satuan pendidikan terdampak COVID. Jika ada kejadian, ada warganya yang sakit, tidak harus berangkat ke sekolah, tapi biar di rumah dan dilaporkan. B. Pembinaan dan pengawasan protokol kesehatan. C. Tindak lanjut temuan kasus konfirmasi. D. Akses transportasi yang aman. E. Pengaturan kegiatan di sekitar sekolah pendidikan yang menimbulkan kerumunan. Jadi misalnya ada penjual mainan anak-anak di depan sekolah SD atau sekolah SMP, itu harap dikendalikan. Kemudian yang ketiga, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dan pendidik. Jadi pengawas dikerahkan untuk bisa bekerja memastikan protokolnya ditaati. Kalau diperlukan, lakukan simulasi pelaksanaan PTM terbatas agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Ambillah praktek baik yang sudah ada untuk bisa ditiru dalam pelaksanaan di satuan pendidikan yang belum pernah melakukan simulasi. Memantau tingkat kepatuhan satuan pendidikan terhadap prosedur PTM terbatas dan protokol kesehatannya. Yang keenam, asesmen ulang kesiapan satuan pendidikan yang melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau satpan itu ada klaster, kemudian melanggar protokol, lakukan asesmen ulang, dimulai dari awal lagi. Yang ketujuh, memantau dan menindaklanjuti notifikasi kasus hitam, konfirmasi kepada satuan pendidikan, memastikan sudah ditangani dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Jadi yang ada notifikasi hitam, dikonfirmasikan satuannya, di mana pastikan dan koordinasikan dengan instansi terkait, khususnya dinas kesehatan untuk penanganan. Yang kedelapan, tanggung jawab dinas dan Kemenak. Pelaporan PTM terbatas meliputi kebijakan PTM di daerahnya. Nah, ini apakah ada bupati, wali kota, gubernur yang masih melarang? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen Bangda. Yang B, verifikasi persiapan PTM sesuai daftar periksa. Yang C, evaluasi validasi PTM terbatas. D, satuan pendidikan yang dihentikan sementara. Ini 4 hal yang perlu dilaporkan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil atau kantor Kemenak. Kemudian yang kesembilan tugasnya adalah menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat. Jadi di dinas-dinas pendidikan, Kanwil, kantor Kemenak, siapkan laman dan mekanisme agar masyarakat bisa mengadukan tentang protokol kesehatan dan COVID di satuan-satuan pendidikan. Sehingga dinas maupun Kanwil terbantu kecepatannya mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Menugaskan 1 orang bertanggung jawab terhadap pendataan. Jadi mohon tugaskan 1 orang yang paten tidak ganti-ganti khusus pendataan COVID-19 di satuan-satuan pendidikan. Kemudian tanggung jawab satuan pendidikan atau sekolah, mengisi memperbarui daftar periksa, melakukan screening bagi pengunjung atau tamu, dan warga sekolah yang belum terdaftar pada Dapodik atau EMIS, yang hadir maupun pulang saat pendidikan dan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi keluar masuk dipastikan di screening. Ini satuan pendidikan. Yang ketiga, dalam hal aplikasi Peduli Lindungi belum dapat berfungsi, pengunjung atau tamu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan atau hasil tes COVID atau antigen negatif. Yang keempat, memantau dan menindaklanjuti semua temuan kasus konfirmasi dengan kontak erat berdasarkan informasi yang diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi, notifikasi pada WhatsApp, informasi dari laman Kemenkes, laporan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan, atau laporan dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada puskesmas melaporkan, puskesmas melaporkan, masyarakat melaporkan ada warga yang terkena COVID, sekolah wajib merespon dan menindaklanjuti laporan tersebut. Yang kelima, membentuk satgas, sudah ada ketentuan di lampiran kita,
di Satpen dengan komposisi sebagai berikut. Ada tim pembelajaran, tim kesehatan, tim pelatihan, dan humas. Yang keenam, Satgas COVID sebagaimana dimaksud pada angka 5 berasal dari unsur guru, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Bapak Ibu dapat melibatkan masyarakat setempat secara terbatas, terseleksi, terscreening untuk menjadi bagian dari Satgas COVID ini. Tidak boleh juga masyarakat terlalu banyak masuk ke sekolah yang tidak terperiksa. Dalam hal satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, maka fungsi satuan tugas penanganan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan. Untuk SD-SD yang mungkin gurunya hanya 6, kepala sekolah 1, maka kepala sekolahlah yang menjadi Satgas COVID pada satuan pendidikan tersebut untuk memastikan protokol kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan satuan pendidikan dapat terakomodasi. Yang ke-8, membuat rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan RKAS terkait pendataan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelian sarana prasarana untuk pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian membuat surat pernyataan awal tentang tatap muka. Dalam 11, dalam hal terjadi kasus suspek, maka Kepala Satuan Pendidikan mengambil langkah melapor kepada Kepala Puskesmas, memastikan penanganan warga satuan pendidikan dalam kasus suspek, dan mendukung Satgas COVID setempat atau Puskesmas dalam penelusuran kontak erat. Ini kemudian memastikan penanganan warga sekolah yang kontak erat ditangani dengan baik, melakukan pemantauan kondisi warga satuan pendidikan, dan melakukan pembersihan, desinfeksi terhadap ruang-ruangan yang terkena COVID, dan ini juga dilakukan secara rutin setiap hari. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan SKP 4 Menteri yang baru, dan atas perhatian Bapak Ibu semua, atas kerjasama dari Kemenkes, Kemenak, Kemendagri, dan semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasih, buah kenari, enak disantap di siang hari. Terima kasih Bapak Jumeri, penjelasannya mantap sekali. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan lebih detail penyesuaian kebijakan PTM terbatas di tahun 2022 ini sudah sangat rinci disampaikan. Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya dapat melalui kolom Q&A nanti setelah keempat paparan selesai, dan kami ingatkan juga untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat maupun pada kolom komentar di YouTube. Bapak Jumeri, kami lanjut dulu ke paparan selanjutnya. Ada Bu Dirjen Kesmas, Ibu. Mulai Pak Zamzam. Silakan Bu, silakan. Saya share screen dulu ya. Baik. Sudah kelihatan Pak Zamzam? Sudah Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lalu saya tidak lupa menyampaikan salam sehat, sehat Indonesia. Yang saya hormati Ibu Sekjen Kemendikbud, yang saya hormati Bapak Dirjen Pautidaspen, Pak Jumeri, yang saya hormati Bapak Dirjen Bangda, Pak Sugeng, yang mungkin saat ini sudah beralih Vikon, tetapi ada perwakilannya. Demikian juga dari Dirjen Pendidikan Islam yang diwakili oleh teman-teman dari lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya dari Kementerian Kesehatan akan menyampaikan paparan terkait dengan upaya dukungan kita dari Kementerian Kesehatan bagaimana
penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas yang aman dan percepatan vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Suharti maupun Pak Jumeri dengan detail upaya-upaya dan apa yang sudah kita lakukan di dalam mempersiapkan anak-anak kita memasuki pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita memulai tahun yang baru ini khususnya bagi anak-anak dan para pendidik, dan kita memulai lembaran baru dengan sistem pendidikan yang tentunya juga harus diperhatikan, dan kita akan mempersiapkan anak-anak kita menuju pembelajaran yang baik. Saya akan mencoba menyampaikan, kalau tadi Pak Zamzam menyampaikan pantun, upaya kita untuk mempersiapkan ini juga kita lakukan. Sungguh cerah langit Jakarta pagi ini, membuat semangat dan cerah suasana hati. Pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Pastikan protokol kesehatan dipatuhi. Masker dipakai kemana-mana. Jangan lupa cuci tangan. Pastikan anak dapat belajar bersama agar tercapai generasi emas Indonesia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan, kita lihat bahwa, mohon maaf ini yang saya ulangi dulu ya share screen-nya, mungkin ini agak ada yang salah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat bahwa saat ini status kasus COVID atau situasi status COVID itu memang menurun, ya, menurun. Tetapi ini tidak boleh menjadikan kita lupa diri atau terlena. Karena kalau dari data yang ada sampai saat ini, pada kasus-kasus anak 0 sampai 18 tahun, kasus-kasus yang paling banyak terjadi pada anak usia 7 sampai 12 tahun. Dan juga pada kasus anak 16 sampai 18 tahun, dan yang berikutnya adalah 13 sampai 15 tahun. Artinya anak-anak kita yang sedang dalam usia sekolah. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita, terlebih pada saat ini kasus Omikron sudah masuk di Indonesia. Kita tahu kasus Omikron merupakan kasus yang memang tidak terlalu berat, tetapi sangat mudah menyebar. Untuk itu kita perlu memperhatikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pelaksanaan ternyata pada tahun yang lalu kita melihat pelaksanaan di satuan pendidikan ternyata ada pelaksanaan tatap muka, tetapi terjadi juga beberapa kasus, di mana beberapa kasus misalnya di 50 sekolah di Kota Bandung ada yang positif, baik 224 siswa dan 19 guru ketika PJJ. Kemudian juga terpaksa dihentikan ya, beberapa sekolah. Kemudian juga ada klaster di Pekanbaru. Dan juga sekarang ini terkait dengan Omikron. Tentu hal ini menjadi perhatian sehingga bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, kita mempersiapkan bagaimana anak-anak kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan lebih aman. Ada hal yang menarik ketika terjadi. Tadi sudah disampaikan mengapa apabila anak-anak kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Saya tidak mengulangi. Tapi yang pasti, penularan yang terjadi pada anak-anak kita, yang pertama adalah terjadi kontaminasi dari guru yang positif. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jumeri bahwa masih ada guru-guru yang belum dilakukan vaksinasi. Dan kondisi para guru, khususnya yang tentunya usianya sudah di atas 40 tahun, memiliki beberapa komorbid dan tentu punya risiko yang cukup tinggi.
Demikian juga dengan pegawai sekolah. Tapi tidak tertutup kemungkinan kontaminasi dari siswa atau keluarga siswa atau anak didik kita. Mereka tidak punya gejala, tetapi seringkali mereka menjadi penular. Dan juga penyebabnya sekolah yang tidak memeriksa siswa yang bergejala. Misalnya siswa yang ada batuk, pilek, kadang-kadang juga mungkin sumer atau panas gitu sumer tidak panas hangat gitu ada tidak rasa nyaman anaknya tetap melakukan kegiatan di sekolah dan tentu ini perlu dilakukan perhatian. Kemudian yang paling sering adalah protokol kesehatan yang longgar, artinya pada awalnya di depan tadi Pak Jumeri sudah menyampaikan ada peduli lindungi, ada pemeriksaan suhu, tetapi ketika dia bermain, dia tidak memasang maskernya dengan baik. Mereka tidak menjaga jarak. Kemudian ruangan diisi dengan orang yang cukup padat. Aliran udaranya tidak baik. Artinya protokol kesehatan kita tidak dilakukan dengan baik. Satgas tidak berjalan dengan baik. Baik satgas yang ada di dalam sekolah maupun satgas di lingkungan. Karena satgasnya itu ada di dalam lingkungan sekolah, ada juga yang menjadi bagian dari kecamatan, kelurahan. Dan tidak ada sanksi bagi sekolah yang melanggar. Kadang-kadang nggak enak hati atau memang juga karena sangat sibuk, sehingga tidak diberikan sanksi. Dan tentunya pelaksanaan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan dan anak didik yang belum selesai. Ini adalah hanya data sedikit, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jumeri bahwa memang anak-anak kita belum semuanya divaksin, baru 50%. Karena memang juga anak-anak kita baru saja di awal tahun atau pada saat anak-anak kita usia 12 sampai 17 tahun baru mulai 1 Juli, sedangkan anak usia 6 sampai 12 tahun baru mulai 14 Desember. Tetapi menunjukkan hasil yang baik, ternyata anak-anaknya sudah banyak divaksin. Antara dua, apakah memang anak-anaknya pengen sekolah atau juga pengen ke mall. Ini bertandanya. Tetapi bersyukur walaupun ini pertanggal 31 Desember, tenaga guru, pendidik dan tenaga kependidikan sudah mencapai 71% dengan dosis 1 vaksin 2. Sedangkan masih ada 9% yang vaksin 1 dan 8% yang belum divaksin. 12 ini masih belum sinkron datanya karena data terkait juga dengan di Dukcapilnya. Baik, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, tadi juga sudah. Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan PTM yang aman dari COVID? Saya tidak akan mengulang tentang kebijakan pembelajaran tatap muka, rasa-rasanya sudah ada SKB 4 Menteri, sudah ada instruksi Mendagri, sudah ada SE Dirjen Dikti, dan panduan pengawasan pendidikan dalam penerapan protokol yang sudah baik. Nah, saya ingin mengingatkan saja bagaimana titik kritis yang ada yang seringkali perlu kita perhatikan. Titik kritis penularan di satuan pendidikan adalah yang pertama adalah ketika dalam kelas, yaitu aktivitas indoor. Ini perlu kita kehati-hatian. Karena apa? Ventilasinya itu perlu diperhatikan. Masih banyak sekolah, walaupun yang sekolah yang banyak sekolah yang aliran udaranya kurang bagus. Atau kalau menggunakan AC, maka dia alirannya cuma di dalam situ. Ini harus ada aliran udara bebasnya. Sehingga jendela perlu dibuka, memang lebih agak panas sedikit, tetapi ini perlu. Kemudian yang berikutnya adalah lamanya berkumpul. Untuk itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumeri berapa lama dia boleh berkumpul. Kemudian jarak antar satu orang dengan orang lain. Hal yang menarik adalah di sini dalam durasi dan jarak adalah ketika belajar di kelas, ketika mereka berolahraga, upacara, antrian kalau di toilet,
ya. Dan persiapan pada saat antar dan jemput, nunggu orang tuanya, nunggu dijemput, ini perlu mendapat perhatian. Kemudian yang pastikan adalah bagaimana penggunaan masker. Bukan hanya pada saat menggunakan masker, tetapi menggunakan masker yang baik dan benar. Menggunakan masker yang baik dan benar adalah menutupi hidung dan mulut. Karena apa? Penularan terjadi dengan droplet yang bisa masuk lewat hidung atau mulut. Kemudian kita mengajar anak-anak kita mengurangi sentuhan benda-benda yang sering disentuh orang, misalnya pintu dan sebagainya. Belajar untuk menggunakan tangan kiri, misalnya membuka pintu. Kenapa? Karena tangan kanan biasanya selesai kalau kita ingin makan menggunakan tangan kanan, kecuali yang tidak. Kemudian biasa menyentuh muka, ya, menggosok-gosok hidung, menggosok mata, sehingga tangan kanan ini kalau sudah menyentuh peralatan ini agak beresiko. Ya. Untuk itu kita mengajar anak-anak kita untuk menggunakan tangan kiri misalnya, kemudian mengurangi sentuhan-sentuhan pada barang-barang. Dan ini juga tentunya untuk di kelas ini agak cukup banyak, karena mereka harus duduk di mejanya, ya, menulis, ya. Untuk itu perlu mengajak anak-anak belajar membersihkan mejanya. Dan juga di sini adalah kegiatan yang mengharuskan mereka berpergian. Ya. Hal lain adalah Bapak Ibu dari untuk hal di atas kita punya cara bisa menggunakan rekayasa administrasi, tadi sudah disampaikan Pak Jumeri, jumlah anak dibatasi, kemudian harinya, mengatur frekuensi dan sebagainya sudah dilakukan. Dan untuk mengetahui juga secara administrasi kita melakukan tes COVID secara acak dan berkala. Tentu hal ini perlu dikomunikasikan dengan orang tua dan anak. Ya, tujuannya nanti kita akan sampaikan. Dan secara teknis kita bisa mengatur bagaimana mereka duduknya, alur masuknya, pemanfaatan peduli lindungi, penyediaan sarana cuci tangan, sirkulasi, dan juga disinfeksi. Tadi sudah cerita. Kalau kita ingin mewujudkan pembelajaran tatap muka yang aman, tentu tadi sudah disampaikan bagaimana kita menyampaikan input. Jadi kesiapan dari pembelajaran tatap muka ini. Ya, Satgas dan Satgasnya ini saya sudah melihat karena kalau saya mau berangkat saya melewati minimal 2 sekolah. Ya. Satgas khususnya terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menjadi Satgas. Tapi ini PR juga memang berat. Tapi ini yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa terpantau dengan baik. Dan di sini sudah disampaikan tadi perlu dimasukkan dalam dashboard, mengisi dashboard dan juga berbagai data. Kemudian yang dibutuhkan dalam proses. Kesiapan sudah oke, di dalam pelaksanaan bagaimana penerapan disiplin protokol kesehatan. Ya. Pengawasannya, pengamatannya, pelaporannya. Dan yang ini adalah seringkali kelemahan kita menganggap anak-anak kita sudah oke, maka kita lupa kembali untuk mengawasi. Dan ini perlu terus-menerus peran dari Bapak Ibu di sekolah maupun di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan pemantauan. Kemudian kemudian dilakukan output, bagaimana kita tahu bahwa hasil kita baik, maka kita melihat dari aplikasi Peduli Lindungi dan juga dari hasil screening yang kita lakukan. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai untuk melihat outcome-nya, bagaimana progres kita, maka kita melakukan surveillance. Ya. Surveillance dari warga satuan pendidikan. Apa yang dilakukan dengan melakukan surveillance secara aktif case finding atau pasif case finding? Nanti saya akan jelaskan. Yang pasti adalah kita tidak hanya melakukan surveillance, terutama memang di klaster pendidikan, tetapi tidak hanya klaster pendidikan, ya, tapi ada juga yang lain. Dan apabila ada kasus teridentifikasi, kita harus segera melakukan
pemantauan, dan juga melihat kontak erat dari kasus yang terjadi untuk dilacak dan dites. Bapak Ibu, kegiatan ini harus kita lakukan karena kegiatan ini akan mendapatkan akan sangat mendukung dari output atau menggambarkan output dari pembelajaran tatap muka yang aman dari COVID. Ya, kalau di aplikasi Peduli Lindungnya tidak ada yang hitam, tidak ada yang merah, maka kita akan lebih yakin proses kita baik. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang positif, maka itu adalah bagaimana kita sudah melaksanakan dengan baik pendukungan proses tatap muka ini. Dan tentu ada peran masing-masing. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Jumeri untuk kebijakan kriteria pengaturan kriteria sekolah, saya tidak akan mengulangi, juga bagaimana pengaturan penghentian pembelajaran tatap muka, saya tidak akan ulangi. Demikian juga dengan kebijakan vaksinasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, dan bagaimana pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, saya akan lebih fokus kepada yang namanya surveillance perilaku dan pemantauan penerapan protokol kesehatan. Kita akan melihat bahwa di dalam pelaksanaan, kalau kita sudah mempersiapkan, kemudian sudah kita memantau, kita masih memerlukan yang namanya surveillance. Surveillance perilaku dan pemantauan penerapan protokol kesehatan. Apa yang akan kita lakukan? Ada dua hal yang dilakukan oleh internal satuan pendidikan dan dilakukan oleh eksternal. Di internal dilakukan oleh Satgas COVID yang ada di sekolah, sedangkan eksternal oleh puskesmas. Kalau frekuensinya dilakukan 1 minggu 1 kali di sekolah, maka oleh puskesmas 1 bulan 1 kali. Dan apa yang dipantau? Kita akan memantau setiap satuan apakah telah melakukan yang telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, kepatuhan individu dan kepatuhan institusi. Titik pemantauannya ada 15 titik fasilitas satuan pendidikan, terutama di pintu gerbang. Biasanya di situ begitu ketemu anak-anak kita lah, apalagi yang sudah lama tidak berjumpa dengan temannya, akan menjadi titik yang rawan. Pintu masuk kelas, karena mungkin kelas kita pintunya cukup sempit sehingga kita perlu memperhatikan tidak berebutan. Ya. Di ruang kelas, jumlah orang harus kita batasi, aliran udara, ruang guru demikian juga, kebersihannya juga, kantin yang walaupun saat ini masih ditutup tapi harus diperhatikan. Ya, lapangan, beberapa sekolah sudah kami lihat bagaimana mengatur lapangan itu ada tanda-tanda di mana anak-anak boleh berdiri. Di musola atau masjid yang walaupun saat ini mungkin belum semuanya anak-anak bisa melakukan kegiatan di sana. Perpustakaan, hati-hati di sini, ruang olahraga, taman, aula, laboratorium, dan apabila ada asrama, kamar di asrama, biasanya tempat ngerumpi anak-anaknya, dapur umum. Dan tentunya instrumennya ada daftar tilik yang sudah disiapkan melalui aplikasi BLC, dan sebagai tindak lanjut di situ akan tergambar tren kepatuhan dan pelanggaran prokes yang ada. Tidak perlu malu Bapak Ibu kalau memang belum hasilnya belum baik. Justru disitulah adalah peran kita bagaimana kita memperbaikinya. Sedangkan untuk teman-teman dari eksternal akan melihat bagaimana kita selain melakukan pemantauan, titik-titik survei ini juga akan dilihat dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, nantinya juga di dalam pelaksanaan survei ini akan ada yang namanya surveillance atau pemeriksaan secara acak. Tujuannya untuk mengetahui apakah memang betul sudah tidak ada anak-anak kita yang positif atau yang tertular, tentu itu dilakukan. Untuk itu Bapak Ibu, penerapan protokol kesehatan dan perilaku wajib di satuan pendidikan secara garis besar dapat saya gambarkan.
anak-anak kita sebelum berangkat sekolah, penerapan protokol kesehatan harus sudah dilakukan di rumah pun. Karena kita juga belum tahu di rumah itu juga dia harus mempersiapkan maskernya, dia harus menyiapkan hand sanitizer kalau akan membawa, dan sebagainya. Selama di perjalanan, terutama yang menggunakan transport umum, sebelum masuk ke gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, ini biasanya anak-anak senang sekali berkumpul. Ini perlu perhatian para ibu dan bapak guru. Kemudian dalam perjalanan pulang dan setelah di rumah. Kenapa dikatakan setelah di rumah? Kita mengajarkan. Setelah sampai di rumah, cuci tangan dulu kalau perlu. Berganti pakaian dulu, mandi dulu, baru bisa bertemu dengan orang tua, terlebih lagi kalau ada nenek dan kakek atau adik-adik yang masih kecil, balita. Dan apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai perilaku yang wajib di satuan pendidikan? Pakai masker, cuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer, kemudian jaga jarak, membatasi mobilisasi. Ya, bukan berarti membatasi pergaulan, tapi mobilisasi, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Mengapa seringkali dikatakan menghindari makan bersama? Karena biasanya kita ketika makan sudah pasti membuka masker. Tapi hal yang suka lupa bukan makan yang dilakukan, ngobrolnya yang dilakukan. Untuk itu kita mencoba menghindari makan bersama agar setelah makan baru menggunakan masker dan kita bisa melakukan kegiatan bersama. Tidak dilupakan vaksinasi dan lakukan tracing, testing, dan treatment. Ini menjadi kewajiban dari kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, satu hal lagi bagaimana strategi percepatan vaksinasi pendidik, peserta didik, dan juga semuanya adalah di sini kita sudah mengalokasikan dan mendistribusikan vaksin kalau dari kami kesehatan, dan bagaimana teman-teman di provinsi dan kabupaten kota diharapkan segera berkoordinasi untuk alokasi pengiriman vaksin ke kabupaten kota. Kemudian bagaimana kita bekerja sama dengan TNI, Polri, kementerian lembaga, dan stakeholder. Khususnya tentunya teman-teman dari Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk dapat mengajak semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksin maupun anak-anaknya untuk didorong untuk segera divaksin. Dan tentunya kami juga sudah menerapkan bagaimana penghitungan penerapan alokasi vaksin dan distribusinya juga kita upayakan bisa memenuhi kebutuhan. Dan salah satu lagi strategi percepatan vaksin, sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bagaimana percepatan vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, anak dan peserta didik antara usia 12 sampai 17 tahun maupun 6 sampai 11 tahun yang baru saja dilakukan, dan saya melihat untuk anak-anak ini sangat lebih cepat gitu ya prosesnya. Kemudian kita melakukan koordinasi mengharapkan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Dinas Pendidikan maupun dari Kanwil Agama, Kantor Agama bersama TNI Polri bisa mempercepat capaian vaksinasi. Sosialisasi dan edukasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu seringkali masih banyak yang mengatakan apakah sama semua vaksin manfaatnya? Semuanya secara prinsip sama. Karena tujuannya adalah membuat tubuh kita mampu mengenali virus yang masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana membuat tubuh kita bereaksi untuk membangun kekebalan. Dan tentunya harus ada tim monitoring yang memastikan semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksin sebelum sekolah dibuka. Ini adalah PR kita bersama. Bapak Ibu, sebagai penutup pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang melibatkan semua orang, ini sangat diperlukan peran sertanya dari semua pihak. Dan kalau kita memang ingin pembelajaran tatap muka yang aman, tentu protokol kesehatan baik oleh individu maupun oleh satuan pendidikan dan juga oleh teman-teman dari kabupaten kota dan kecamatan perlu diperkuat.
Dan percepatan vaksinasi haruslah kita kuatkan dan untuk mendapatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan juga anak-anak kita untuk mempercepat kekebalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Zamzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartini. Ketemu Bu Kartini di Kementerian Kesehatan. Pulangnya ditraktir makan-makan. Jaga selalu protokol kesehatan supaya PTM berjalan aman. Ya, terima kasih sekali Bapak, Ibu, dan terutama Bu Dirjen barusan menyampaikan secara rinci upaya-upaya apa saja yang perlu kita lakukan agar PTM yang kita laksanakan berjalan dengan aman dan nyaman. Mulai dari protokol kesehatan, kemudian juga surveillance, ini dari internal Satgas COVID di sekolah dan di lingkungan, dan juga surveillance eksternal terhadap perilaku maupun kasus oleh puskesmas maupun satgas COVID di daerahnya. Satu lagi tadi penguatan percepatan vaksinasi baik bagi pendidik, tenaga pendidikan dan peserta didik, dan mungkin karena sudah mulai untuk usia 6 sampai 11 tahun, hari ini kami lihat sudah ada 4 juta usia 6 sampai 11 yang sudah mulai divaksinasi, dan kami mengingatkan selalu untuk orang tua mengajak, mendorong agar anaknya mau divaksin. Dan sekolah-sekolah juga sudah mulai fasilitasi pelaksanaan vaksinasi. Baik, jangan beranjak dulu Bapak Ibu, masih ada satu pemateri lagi dari Kementerian Agama, dan yang sudah punya pertanyaan, saya lihat ada 150 pertanyaan di Q&A. Silakan mencantumkan nama, instansi, tujuan siapa narasumber yang ditanya dan apa pertanyaannya dalam kolom Q&A maupun dalam komentar di YouTube. Terpantau sudah ada 44.000 audiens kita di YouTube dan 3.000 di webinar Zoom ini. Terakhir mungkin kami persilahkan sahabat kami Pak Ahmad Hidayatullah dari Direktorat KSKK Madrasah untuk lebih menguatkan lagi ini upaya-upaya PTM terbatas di madrasah, pesantren maupun di pendidikan keagamaan. Silakan Pak Ahmad Hidayatullah, waktu kami persilahkan. Maksimal sekitar 15-20 menit. Terima kasih Pak Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Sekjen Kemendikbud, Ristek, Ibu Suwarti, Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen, Bapak Jumeri, kemudian Bapak Dirjen Pembangunan Daerah, Bapak Sugeng, dan Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, Bu Kartini Rustandi. Semuanya hadirin yang cukup banyak, ini 3.000 yang ada di Zoom dan puluhan ribu yang ada di YouTube. Semuanya hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mas Zamzam, supaya saya tidak kalah dengan Pak Zamzam, tidak kalah dengan Bu Kartini, saya akan menyampaikan sebuah pantun walaupun tidak terlalu baik. Gitu. Januari ceria di awal 2022, bersama bersua di pagi ini. Siswa madrasah ceria di tahun 2022, bersama belajar tatap muka di tahun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon bantuan pada panitia untuk share screen yang sudah disiapkan. Kalau lihat materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen, kemudian disampaikan oleh Bu Dirjen Kesehatan Masyarakat cukup lengkap, maka memang biasa dari Kementerian Agama itu memberikan gongnya saja, atau bahkan doanya itu. Oleh karena itu, maka terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka, ini bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang ada di madrasah, pondok pesantren, atau kita semuanya, ada satu paradigma yang tampaknya perlu kita pahami dari penjelasan semuanya tadi. Kalau dahulu sebelum terbitnya SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember tahun 2021, itu kita diminta untuk
belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, kecuali yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi dengan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember tahun 2021, dimulai dari awal tahun 2022 ini kita balik bahwa kita wajib untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, kecuali yang kondisinya sangat memaksa untuk tidak boleh, yaitu di PPKM level 4 gitu ya. Sehingga kita semuanya fresh untuk menjalankan pembelajaran tatap muka ini. Mengapa ini dilakukan? Tadi penjelasan sudah banyak, bahwa alhamdulillah perkembangan kasus COVID sudah mulai menurun, atau dengan kata lain, ikhtiar-ikhtiar kita di dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini cukup berhasil, sudah cukup tinggi ikhtiarnya dengan indikator angka kasus yang rendah dan gerakan vaksinasi yang sudah mencapai batas minimal. Saya pikir ini sudah luar biasa. Oleh karena itu, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, di tengah kondisi yang membaik ini, kita mulai memperbaiki paradigma kita agar hidup, terutama di dalam pembelajaran ini, bisa terjadi pemulihan dari beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekjen. Terkait dengan itu, saya pertama ingin menyampaikan slide yang kedua, next, yaitu data kesiapan pembelajaran tatap muka di madrasah. Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke hampir sama dengan data yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Paudidaksmen. Sampai hari ini madrasah yang sudah positif untuk pembelajaran tatap muka terbatas dan sudah lulus verifikasi itu ada sekitar 34.555 atau 41,37% dari 83.528 madrasah. Kemudian yang sudah menyatakan siap tetapi masih dalam proses verifikasi, ini kecenderungannya akan menunjukkan kesiapan, tinggal seperti yang dipesan oleh Bu Dirjen Kesehatan Masyarakat, kita harus betul-betul memperhatikan level PPKM-nya, kemudian kita memperhatikan kesiapan infrastrukturnya, kesiapan Satgas, kemudian kita memperhatikan tingkat vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan, begitu juga tingkat vaksinasi lansia di daerah wilayah sekitar madrasah itu kita sekarang sudah ada 48.459 madrasah atau 58,01%. Kemungkinan ini hampir semuanya nanti apabila menunjukkan hasil verifikasi yang baik itu akan bisa masuk pada kelompok yang pertama. Dengan demikian maka dari data ini yang masih harus belajar dari rumah itu ada sekitar 514 madrasah atau 0,62%. Dengan demikian maka sudah 99% lebih madrasah yang menunjukkan kesiapan tatap muka di madrasah. Hanya saja Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, khususnya warga madrasah, kami ingin berpesan. Di dalam pendidikan itu ada pesan Sayyidina Ali yang mengatakan Robbi auladaka bi'af'alika. Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kamu. Bukan Robbi auladaka bilisanika, dengan lisan bukan. Sehingga kalau kita memang harus pakai masker, kita harus jaga jarak, cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, kemudian kita mengatur apapun, mohon kepala madrasah, birokrat-birokrat yang ada di Kemenak, kemudian guru-guru, tenaga kependidikan, orang tua, memberikan contoh.
kepada anak-anak kita agar budaya baru di dalam rangka menegakkan protokol kesehatan bisa kita jaga untuk memastikan pembelajaran tatap muka ini bisa berkelanjutan nanti. Lanjut, next. Ibu Bapak, di dalam kaitan semua kebijakan sesuai dengan SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, yang intinya kita memberikan ruang untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, tapi perlu diperhatikan prioritas utamanya yaitu kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan semua warga madrasah adalah hal yang utama. Dengan demikian, apapun kebijakan kita, kami berharap kita bisa berdisiplin untuk menjaga apapun yang diperlukan agar kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan semua warga madrasah itu terjaga, termasuk mengembangkan metodologi pembelajaran. Untuk itu, maka kami menetapkan prosedur sebagai berikut. Next. Prosedur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di madrasah tahun 2022. Pertama, berpedoman pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 yang sudah sangat rinci Bapak Ibu, dan kita tidak boleh membuat persyaratan-persyaratan baru yang membuat kondisi jadi lebih tegang, itu tidak boleh, atau lebih menakutkan, tidak boleh. Karena SKB 4 Menteri itu sudah ditinjau dari berbagai sisi, sehingga tinggal kita perlu menjalankan semaksimal mungkin panduan ini dengan menjaga apapun yang diharapkan di sana, memperhatikan tingkat PPKM-nya, memperhatikan dan mendorong terus capaian vaksinasi, kemudian berikutnya juga mendorong capaian vaksinasi lansia di wilayah madrasah kita ada, sehingga betul-betul pendidikan ini berdampak juga terhadap gerakan vaksinasi untuk lansia di daerah sekitar kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan setelah panduan tadi kita jalankan. Yang kedua, pemulihan belajar secara inovatif. Nah, ini yang perlu dipahami oleh guru-guru, kepala madrasah, dan juga orang tua. Kita perlu melakukan pembelajaran yang inovatif. Karena apa? Tadi kita lihat dari paparan Pak Dirjen, PAUD Didasmen, walaupun kita sudah 100% bisa belajar segala macam, tapi tenggang waktu belajarnya kan dibatasi. Masih ada 6 jam, 4 jam untuk yang 50% dan sebagainya. Itu artinya bahwa pembelajaran kita perlu ada inovasi. Jangan sampai di satuan pendidikan tugas-tugas melampaui batas maksimal sehingga anak-anak bisa sampai malam tidak selesai-selesai melakukan aktivitas belajar. Karena apa? Prinsip kesehatan dan keselamatan masih perlu. Kemudian pembelajaran masing-masing mata pelajaran berpikir sendiri-sendiri sehingga memakan banyak waktu belajar. Saya pikir untuk 6 jam, 4 jam itu tidak cukup. Oleh karena itu, supaya 6 jam termanfaatkan baik, 4 jam termanfaatkan baik, inovasi pembelajaran perlu dilakukan. Di madrasah, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal menindaklanjuti dari keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Bagaimana keluasan pembelajaran yang bisa dilakukan guru untuk mengoptimalkan hasil, di sana sudah dikasih ruang. Berikutnya, mohon bantuan para pengawas pembelajaran di madrasah dengan keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 itu juga memastikan bagaimana peran pengawas mendampingi guru, mendampingi kepala madrasah agar pembelajaran inovatif yang efektif, efisien dari sisi pemanfaatan waktu, tenaga, semuanya bisa kita wujudkan. Berikutnya untuk pemantauan pelaksanaan pembelajaran, kita tetap seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, juga disampaikan oleh Bu Dirjen Kesehatan Masyarakat, pemantauan lewat aplikasi daftar periksa, dan khusus untuk madrasah apabila ada gangguan kita juga sudah siapkan backup aplikasi siap belajar pada kemenat.go.id.
Kemudian yang kunci terakhir adalah bagaimana di dalam pelaksanaan semuanya disiplin mengimplementasikan protokol kesehatan, itu semua pihak harus bisa menjaga. Jadi fasilitas yang sudah kita siapkan, aturan-aturan yang sudah kita buat semuanya tidak akan bisa efektif tanpa kita membangun budaya disiplin mengimplementasikan protokol kesehatan seperti tadi yang saya sampaikan. Bahwa Robi auladaka bi afalika. Didiklah anak-anak kita dengan perbuatan kita semua. Memakai masker senantiasa, kemudian menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kemudian tidak berkerumun, tidak makan bersama dan sebagainya tadi. Nah, ini tolong semuanya diperhatikan oleh kita-kita yang dewasa agar pembelajaran dan budaya yang lebih penting lagi budaya disiplin, budaya sehat itu betul-betul bisa terwujud. Next. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari dengan semua kebijakan yang ada kita ciptakan siswa belajar nyaman dan bermakna dengan inovasi-inovasi kita yang kreatif dari guru-guru kepala madrasah, siswa belajar bisa nyaman dan lebih dari itu bisa bermakna untuk hidup. Sehingga model-model pembelajaran kolaborasi dari sekian mata pelajaran untuk membuat berbasis proyek segala macam ini tampaknya perlu diefektifkan untuk memanfaatkan keterbatasan waktu untuk maksimalkan hasil usaha kita pembelajaran dalam rangka recovery, pemulihan pembelajaran dan kompetensi anak-anak kita. Saya pikir demikian yang dari Kementerian Agama, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Satu lagi, semuanya jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah. Minta lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Agar senantiasa kita dijaga oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, pandemi segera bisa diganti dengan endemi dan moga-moga kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Hidayatullah. Burung terbang cepat melesat, lalu bertengger di atas dahan. Madrasah hebat dan bermartabat, PTM 100% berjalan aman. Ya, tadi disampaikan Pak Ahmad ditekankan pada pembelajaran inovatif ya, selain pada hal-hal yang sifatnya teknis protokol kesehatan maupun teknis pelaksanaan PTM. Jadi pemulihan pembelajaran dengan mengedepankan pembelajaran inovatif agar memaksimalkan waktu selama berada di sekolah. Baik, alhamdulillah keempat narasumber utama kita telah menyampaikan paparan dan kita akan buka sesi tanya jawab. Di line sudah ada dari Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara ya. Ibu Felda, apakah sudah join? Ya, siap, Mas. Ya, siap. Mas. Artinya menunggu ya. Beberapa. Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ke pertanyaan. Setelah mengikuti pemaparan tadi, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dinas menyikapi ketika ada sekolah di daerah kami yang belum memenuhi daftar periksa. Sementara sesuai pemaparan tadi, karena daerah kami sudah berada di PPKM level 1, seharusnya sudah harus buka sekolah. Jadi apa yang harus kami lakukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten terhadap sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum memenuhi daftar periksa, belum memenuhi syarat yang ada pada daftar periksa? Terima kasih.
Baik, Bu Felda. Terima kasih dari Sekretaris Dinas Kabupaten Minahasa ya. Pertanyaan Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara, oh maaf, Minahasa Tenggara. Ya. Kami tampung dulu. Mungkin ada satu lagi, ya. Ada satu lagi pertanyaan. Silakan, mungkin di sini ada dari Kepala SMA 2 Bandar Lampung ya, Bapak Hendra Putra. Siap. Ya, silakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Moderator, pertanyaan saya tujukan ke Pak Dirjen kita, yaitu Pak Jumeri. Saya Hendra Putra, Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini pertanyaannya yang pertama, Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten kota yang saat ini sesuai dengan yang tercantum di dalam edaran SKB 4 Menteri telah berada pada level 1 dan level 2. Apakah dengan keberadaan Provinsi Lampung yang semuanya masuk pada level 1 dan 2, kami sudah diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka secara keseluruhan dengan konsep yang terbatas dan memenuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelaksanaan PTM ini, persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan sebelumnya melalui daftar isi, itu pada prinsipnya memang sudah sangat lama gitu. Apakah daftar isi itu harus kita perbaiki lagi atau harus kita upgrade kembali? Saya kira itu pertanyaannya, Pak Jamjam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Ada 2 pertanyaan. Langsung saja mungkin kami sampaikan kepada pertama, kami mohon Pak Dirjen, Pak Jumeri. Ini ada pertanyaan dari Bu Felda terkait dengan bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi apabila ada sekolah yang belum memenuhi daftar periksa. Silakan Pak Jumeri mungkin. Ya, terima kasih Pak Jamjam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Felda dari Minahasa Tenggara ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Inilah tugas dari Disdik dan Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Kemenak atau cabang-cabangnya untuk memastikan satuan-satuan pendidikan mentaati SKB ini. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kekuatan kita untuk PTM terbatas ini adalah ada di protokol kesehatan. Kalau kita tidak sukses di dalam menjaga protokol kesehatan ini, maka akan menjadi beban yang besar. Pelaksanaan PTM ini menjadi klaster-klaster baru yang berisiko PTM akan dihentikan. Berisiko juga meragukan kesungguhan kita untuk bisa melaksanakan PTM secara benar dan aman. Ini Bu Felda, pastikan sekolah-sekolah yang ada di binaan Ibu, Dinas Pendidikan Minahasa Tenggara, mematuhi SOP pada SKB 4 Menteri ini. Karena kekuatan kita memberikan kepastian keamanan ada di ini, di protokol kesehatan, di kesiapan sekolah ini. Kalau masih kekurangan fasilitas, silakan digunakan dana BOS yang kami gulirkan untuk bisa memfasilitasi satuan-satuan pendidikannya, membeli, mengadakan, melengkapi peralatan untuk mendukung kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Ini tentang ada sekolah-sekolah yang belum siap. Jadi belum siap, hentikan dulu Bu. Kita juga perlu tegas bahwa jangan sampai ini menjadi celah untuk sekolah semaunya, kemudian terjadi risiko penyebaran COVID di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Hendra, Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tadi, apakah daftar isian perlu diperbarui? Ya, jadi ini kesiapan setiap satuan pendidikan perlu diperbarui untuk memastikan, karena kondisinya kalau yang tahun lalu mungkin sejak Agustus sudah ada pemeriksaan, kemudian mungkin berubah, situasinya berubah. Jumlah termogannya mungkin sudah tidak seperti dulu lagi.
Sekarang kan ruangannya yang level 1 dan 2, kemudian masuk kategori A, lebih dari 80% sudah divaksin, kan boleh masuk 100%. Nah, kemudian kita harus pastikan lagi ruangannya itu ventilasinya seperti apa, kebersihan seperti apa, dan sekarang itu jumlah alat cuci, kemudian untuk cuci tangan itu kan dulu setengah murid, 50%. Sekarang sudah 100%. Dicek ulang. Semua dicek ulang untuk memastikan agar dipastikan sekolah betul-betul siap. Saya kira itu, Mas Zamzam. Baik, terima kasih Pak Jumeri. Saya pikir cukup jelas ya penjelasan jawaban dari Pak Jumeri. Mungkin Bu Zanaria dari Kemendagri bisa menambahkan ini penguatan kepada Dinas Pendidikan juga dukungan-dukungan dari Pemda agar PTM dilaksanakan dengan aman, terutama untuk memenuhi kesiapan daftar periksa. Terima kasih Pak Zamzam. Izin Bu Sekjen, Bu Dirjen, Pak Dirjen, menambahkan dari penjelasan Pak Dirjen Jumeri bahwa memang dukungan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dari provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan urusan dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan dari PTM terbatas ini. Yang tadi pertama adalah memastikan pengisian daftar periksa tadi dilakukan oleh satuan pendidikan, dan juga tadi sudah diminta juga oleh Ibu PLT Dirjen, Bu Kartini, bahwa harus membentuk sudah dari awal-awal sebelum pembukaan itu adalah satuan Satgas COVID di satuan pendidikan, dipastikan itu berjalan dan melaksanakan pemantauan dan lain-lainnya. Dan tadi Bapak Dirjen Bangda juga menyampaikan bahwa kami Kementerian Dalam Negeri memastikan gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang kepada provinsi, kabupaten, kota dalam pelaksanaan PTM terbatas ini. Dan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja mungkin Pak Jam. Baik, terima kasih Bu Zanaria. Tambahan penguatannya, dukungan dari Pemda memastikan bahwa kesiapan sekolah terkait daftar periksa itu didukung sepenuhnya juga oleh Dinas Pendidikan dan di Pemda instansi terkait. Baik, Bapak Ibu, kami juga memilih beberapa pertanyaan dari kolom chat Q&A maupun dari YouTube. Mungkin dari panitia bisa ditampilkan pertanyaannya. Ya, terlihat ada 4 pertanyaan. Ada dari pertama Pak Burhanuddin, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, ditujukan kepada Bu Dirjen Kesmas. Dengan adanya varian baru yaitu Omikron, apakah ada langkah preventif yang diprogramkan oleh Kemenkes melalui puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan untuk mengatasi penyebaran varian baru tersebut? Mungkin langsung saya dijawab dulu ya Bu Dirjen, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Zamzam, terima kasih Pak Burhanuddin. Juga ada beberapa pertanyaan yang nadanya sama ya. Baik, terkait dengan varian baru COVID-19 Omikron, apakah akan ada langkah preventif? Yang pasti adalah varian baru ini sebenarnya virusnya masih sama, yaitu dari COVID-19 ya. Nah, sehingga memang langkah preventifnya sudah disampaikan bagaimana kita menetapkan protokol kesehatan, terutama bagaimana kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang pasti mencegah kerumunan. Di samping itu adalah yang pasti adalah bagaimana kita memastikan sebanyak mungkin orang sudah divaksinasi. Kadang-kadang suka banyak pertanyaan, mengapa harus divaksinasi? Karena yang memang dropletnya itu kan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Vaksinasi akan membuat tubuh kita mengenal, tadi saya sampaikan, virus yang masuk dan membuat tubuh kita membuat pertahanan tubuh atau antibodinya. Nah, memang vaksinasi bisa membuat 3, mencegah masuknya virus atau kuman. Kalaupun virusnya masuk, maka pertahanan kedua
Kalaupun dia sakit, dia tidak perlu masuk sampai ke rumah sakit. Artinya gejalanya cukup ringan karena tubuhnya sudah bisa bereaksi. Kalaupun sampai masuk ke rumah sakit, maka barier ketiga bahwa dia tidak sampai atau resiko kematiannya lebih rendah. Itulah mengapa kita menyampaikan mengapa diperlukan vaksinasi. Ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan yang dikatakan dengan 3T. Tracing, testing, dan treatment. Bagaimana kita melakukan surveillance? Ada nggak orang di sekitar kita? Kalau ada yang positif, maka harus segera diisolasi, dan kemudian orang yang kontak harus segera dites supaya tidak menyebar, karena Omikron ini memang lebih cepat menular walaupun gejalanya lebih ringan, tapi tetap penularannya itu akan besar. Nah, yang kita khawatirkan adalah orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang baik dan yang memiliki komorbid. Itu yang harus kita perhatikan. Demikian sehingga kegiatan di puskesmas maupun bersama-sama tentunya dengan Satgas dari pusat sampai ke daerah adalah pastikan protokol kesehatan, pastikan vaksinasi, dan juga bagaimana kita melakukan 3T. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dirjen penjelasannya. Mungkin langsung lanjut, kita pertanyaan selanjutnya ada Pak Suparman Jambon. Ini ditujukan ke Pak Dirjen Paudasmen. Bagaimana dengan pelaksanaan PTM terbatas yang mana secara administratif telah terpenuhi, tetapi ada sebagian kecil dari orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk ikut PTM? Silakan Pak Jumeri. Ya, makasih Mas Jam, Mas Jam. Pak Suparman Jambon mana ini ya? Jadi bagi anak-anak yang tidak atau belum diizinkan oleh orang tuanya untuk ikut PTM atau pembelajaran tatap muka, maka langkah yang perlu diambil oleh satuan pendidikan adalah satu, melakukan edukasi kepada orang tua yang belum mengizinkan putra-putrinya ke sekolah. Sampaikan tentang pentingnya pembelajaran tatap muka bagi capaian belajar, bagi psikologi, bagi masa depan anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, sampaikan edukasi tentang risiko yang rendah dari anak-anak kita karena lingkungannya relatif sudah aman. Jadi guru-gurunya, tenaga kependidikannya sudah divaksin lebih dari 80%. Kemudian lokal setempat, lingkungannya sudah tervaksin sehingga risiko penularan itu semakin kecil. Lakukan edukasi dulu untuk bisa memastikan agar orang tua punya pemahaman yang baik akan pentingnya pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi ini belum tatap muka penuh, tapi masih tatap muka terbatas. Tadi kalau pengertian 6 jam adalah 6 jam kali 45 menit. Jadi kira-kira tidak sampai 6 jam penuh. Sehingga ini mungkin perlu disampaikan, mungkin orang tua belum cukup paham maksud dari PTM itu apa. Nah, tugas sekolah, kepala sekolah, guru-guru di satuan pendidikan mengedukasi kepada masyarakat, kepada orang tua agar mengizinkan putra-putrinya berangkat ke sekolah. Terima kasih, Pak Yandan. Ya, terima kasih Pak Jumeri, penguatan untuk edukasi terus-menerus ya kepada orang tua siswa kita agar mau mengizinkan anaknya untuk bersekolah di sekolah dengan PTM terbatas. Kemudian ada Pak Agus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Ini ditujukan ke Kemendagri, Bu Direktur. Bagaimana peran Pemda terkait dengan PTM terbatas dengan 100% peserta didik bagi kabupaten kota di level PPKM 1 dan 2. Ini mungkin penguatan lagi ya Bu Zanaria. Monggo dipersilakan Bu. Bu Zanaria masih bergabung? Baik, untuk kami lanjut dulu mungkin dengan Pak Ahmad. Ini terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dengan bagaimana jika peserta didik tidak memiliki HP, sedangkan untuk mengikuti PTM memerlukan QR Code Peduli Lindungi. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Silakan mungkin Pak. Terima kasih Pak Zamzam. Terima kasih Pak Suparman.
memang kondisi madrasah kita, kondisi orang tua dari Sabang Merauke perlu kita sadari, Ibu Bapak semuanya sangat beragam, termasuk kemampuan untuk membekali anak-anaknya alat-alat elektronik ya, termasuk HP. Bahkan termasuk mungkin ada beberapa ketentuan yang lain yang memang mengatur penggunaan itu. Terkait dengan itu, Bapak Ibu Bapak, yang penting adalah filosofinya. Sebenarnya barcode itu untuk apa? Nah, di situ kan untuk mendeteksi kondisi anak, kemudian apakah sudah vaksin dan sebagainya. Jadi kalau memang ada keterbatasan terkait dengan penggunaan alat yang berbasis elektronik untuk melihat aplikasi langsung, itu bisa dibuktikan secara manual gitu. Jadi anak diminta untuk membawa sertifikat atau menunjukkan sertifikat hasil vaksinnya, kemudian kondisi anaknya, hasil pemeriksaannya dan sebagainya, itu bisa menjadi dasar. Dan langkah lebih baiknya juga memang dipastikan dulu bahwa anaknya ini sehat gitu. Saya pikir seperti itu, termasuk tadi misalnya ada kondisi orang tua yang masih belum terlalu memahami perubahan dengan SKB 4 Menteri ini untuk mengizinkan anaknya belajar. Nah itulah bagian dari takdir Allah Bapak Ibu terhadap pekerjaan kita. Allah menakdirkan kita dapat pahala dari kita bagaimana mendekati orang tua, menjelaskan sampai orang tua paham, itu pahala loh, itu bisa jadi wasilah kita masuk surga Bapak Ibu. Yang sabar ya, guru-guru, kepala madrasah, sabar menjelaskan pada masyarakat, mereka saudara kita semua. Kita perlu amankan mereka dari kehidupan ini, terutama pandemi ini, dan dengan kesabaran itu kita bisa membawa kebaikan pada semuanya untuk hidup sejahtera, bertahan dengan keselamatan, menjaga keberlanjutan kegiatan kita ke depan. Terima kasih Pak Jamjam. Terima kasih Pak Ahmad. Menekankan kembali ya untuk screening, sebenarnya tadi disampaikan kalau misalkan Peduli Lindungi itu bermasalah atau tidak punya aksesnya, bisa juga secara manual. Dan memang screening ini hanya dikhususkan bagi tamu atau pengunjung. Jadi tidak untuk guru dan siswa, karena guru dan siswa kita secara sistem sudah terintegrasi, dan kalau ada kasus itu akan muncul notifikasinya ke kepala sekolah dan di dashboard. Baik, Bu Zanaria, apakah sudah bergabung kembali? Ada pertanyaan dari Pak Agus, Dinas Pendidikan Jombang. Jadi bagaimana peran Pemda terkait PTM yang 100% di level 1-2? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Jamjam. Mohon maaf tadi terputus internetnya. Siap. Jadi, bagaimana peran pemerintah daerah terkait PTM terbatas dengan 100% peserta didik bagi kabupaten kota PPKM level 1 dan level 2? Yang pertama adalah kita berdasarkan peraturan perundang-undangan itu menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat BWPP, yaitu dalam melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap daerah kabupaten kota, dalam hal ini tadi bupati, wali kota, terkait pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19. Itu yang pertama Pak Jamjam dan Pak Agus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Yang kedua, selain menguatkan peran gubernur tadi, juga mendorong para kepala daerah tersebut, yaitu bupati, wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Dan juga memastikan nanti adanya sinkronisasi pusat dan daerah, baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Dan juga mendorong kepala daerah untuk menyediakan dukungan APBD dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman. Dan juga tadi menambahkan terkait dengan nanti bahwa tadi sudah diminta bahwa di satuan pendidikan itu ada satgas di satuan pendidikan.
dan harus berkoordinasi dengan satgas yang ada di pemerintah daerah, baik itu di kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai ke provinsi. Itu untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Gitu, Pak Agus, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Zanaria. Bapak Ibu, jadi memang dukungan 100% PTM terbatas di level 1 dan 2 juga dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan kami juga secara real time selalu memantau indikator-indikator capaian dalam PTM ini, status vaksin, kasus COVID, kesiapan sekolah, termasuk kepatuhan prokes ya, kita pantau secara real time. Bapak Ibu bisa cek di laman kesiapan belajar kami, dan setiap sekolah di profilnya sudah tercantum juga masing-masing status vaksinnya, kesiapan sekolahnya, semuanya sudah terintegrasi. Baik, Bapak Ibu, kami pikir sudah cukup jelas penjelasan dari pagi terkait dengan penyesuaian kebijakan PTM terbatas ataupun pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini kita memulai sesuatu yang baik dengan aman dan nyaman, dan kami mohon upaya serius dan semangatnya dari kepala sekolah, guru-guru, orang tua, di dinas pendidikan, dan mitra-mitra kami juga di non-pemerintahan, termasuk yayasan-yayasan pengelola pendidikan swasta, agar senantiasa menjalankan PTM terbatas ini dengan aman. Baik, ada satu pantun lagi untuk menutup sesi ini. Mau ke Bogor membeli talas, tapi di jalan nemu rambutan. Yuk kita laksanakan PTM terbatas dengan menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih dari saya selaku moderator untuk sesi webinar ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kasih aplaus, tepuk tangan juga buat para narasumber kita semua, dan semangat juga bagi Bapak Ibu yang standby ya. Ada sekitar 44.000 viewer di YouTube dan 3.000 di webinar. Dan mudah-mudahan ini langkah yang baik untuk mewujudkan PTM terbatas yang aman dan pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Saya kembalikan ke Bu Laras selaku pembawa acara dari webinar ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan juga moderator. Terima kasih banyak. Dan kami mohon maaf untuk Bapak dan Ibu untuk sesi tanya jawab ini jika tidak semua pertanyaan dapat terjawab pada kesempatan ini. Sementara itu, untuk materi yang tadi sudah disampaikan akan dibagikan dalam bentuk link pada akhir acara dan dapat Bapak Ibu unduh melalui link yang akan kami bagikan nanti. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, terakhir kita beranjak ke acara penutupan webinar. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Jumeri STPM SI, untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih, Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekjen, Ibu Yanaria yang mewakili Pak Sugeng, Bu Kartini, Bu Dirjen, Pak Ahmad Hidayat dari Kemenak, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Kanwil Kantor Kemenak, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, hadirin yang berbahagia. Beli baju di pasar Minggu makin lama makin sesak. Bukan lagi untuk ditunggu-tunggu, PTM sungguh kebutuhan mendesak. Bapak Ibu, kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, tenaga pendidikan, dan semua warga sekolah atau madrasah adalah prinsip pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Itu yang utama. Pelaksanaan PTM terbatas melibatkan banyak pihak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, sehingga memerlukan kerjasama yang erat. Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Pemda harus mengacu pada ketentuan dalam keputusan bersama ini dan tidak diperkenankan menambah pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran. Kita harus selalu waspada dan menjalankan disiplin protokol kesehatan dengan baik. Ini adalah kunci
bagaimana kita mengendalikan COVID-19 sekaligus kunci keberhasilan PTM tanpa ekses berupa klaster sekolah, klaster kelas, atau terjangkitnya keluarga sekolah dan keluarga di rumah terhadap penyakit COVID-19 ini. Mari kita bersinergi mewujudkan pembelajaran tatap muka terbatas yang aman dan terkendali. Kepada Kemenkes, Kemenak, kemudian Kemendagri, semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian resmi sudah kegiatan ini ditutup. Dandan cantik di pagi hari, banyak tersenyum, muka berseri. Saya Larasati mewakili seluruh panitia undur diri. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengambil manfaat dari acara ini. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kartini. Bu Yadaya, Terima kasih Pak Ahmad, Jumeri, Dirjen, Sendam, Mbak Laras. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih semuanya. Bisa Nadia, Pak Zamzam, Pak Terima Ahmad. kasih. Semangat Terima kasih mulai tahun semuanya. yang baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.